Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Sorry ya udah lama nggak upload dan nggak sesuai dengan yang aku janjikan karena di video sebelumnya aku kan bilang mengenai ada anak muda yang jadi partnernya orang yang udah tua ya. Tapi aku cari-cari videonya kok hilang soalnya eh, memory card dari HP ku mengalami gangguan. Jadi kemarin itu sempat rusak ya, terus ternyata nggak kena backup juga, nggak tahu kemana itu filenya. Oke, di video kali ini aku ingin bahas mengenai old tricks. Jadi trik-trik kuno yang biasanya itu dipakai oleh pemain yang secara level nggak terlalu tinggi ya, atau mungkin ya intermediate lah. Soalnya kalau kita itu lawannya atlet, mereka biasanya juga pakai trik-trik juga sih. Cuman em, apa ya, lebih triknya lebih spesial. Tapi kalau pemain-pemain yang biasanya senior sih, biasanya pemain senior itu kan secara fisik udah staminanya udah berkurang ya. Terus supaya menang biasanya pakai cara apa ya? Cara-cara yang begitulah. Jadi di video kali ini aku ingin bahas sedikit mengenai hal itu. eh Walaupun aku bukan masternya trik ya. Kalau aku lihat sih yang di sini sering pakai trik-trik itu malah ini Mas Arya. Nah, Mas Arya itu sebenarnya bukan bisa dibilang trik juga ya, tapi eh, punya kayak kebiasaan, mungkin pola atau cara mainnya itu memang gitu ya. Kalau aku lihat sih, kalau kita lihatnya atlet ya, kalau kita mengamati atlet main atau kebanyakan orang main gitu, yang expert ya, itu mainnya kan mesti cepat, terus jemput bola, terus nggak nunggu, kecuali kalau memang dia kepingin trick shot gitu. Dia bakal nunggu. Nah, Mas Arya aku lihat mainnya nggak jemput-jemput bola, tapi lebih banyak nunggu bola. Jadi nunggu bola, terus tinggal di kayak volesnya di apa ditekuk gitu, terus bolanya bisa keras ke belakang gitu. Jadi yang tadinya kan udah nungguin, lawan udah nungguin, kayak mau di net ini, tangannya Mas Arya kok diam terus, kayaknya mau ngenet nih. Ternyata di detik-detik terakhir, sepersekian detik, terus dipukul bolanya ke belakang. Nah itu kalau kita mainnya double, partner kita itu nggak siap di belakang, ya udah kena deh. Jadi kena triknya Mas Arya. Nah, itu sebenarnya bisa kita amati, terus kita bisa counter ya. Yang pertama, ya sebelum dipukul sama lawan kita harusnya nggak gerak. Terus kita juga nggak asumsi sih. Ini bolanya bakal di taruh net. Kayaknya sih tanda-tandanya mau di net, tapi ternyata kok di lob atau dibuang ke belakang gitu. Nah, itu sebenarnya yang eh, nggak boleh asumsi, itu bukan yang di depan yang nerima bola, tapi yang pemain yang di belakang. Karena apa? Sebenarnya gampang loh, soalnya kalau pakai caranya Mas Arya, jadi bola kalau kita taruh di depan net atau di net gitu, Mas Arya kan nunggu kayak mau ngenet, terus dipukul ke belakang gitu kan. Nah, kalau kayak gitu berarti bolanya kan ngelop, dan kalau ngelop itu pemain yang satunya yang di belakang harusnya punya waktu untuk ngambil lagi, kecuali kalau bolanya itu di drive, jadi kan cepet jatuh ke lantai. Nah itu udah benar-benar kecolongan sih. Tapi kalau misalkan di lob, harusnya masih ada kesempatan untuk bisa lari ngejar bola. Cuman eh, ini kadang-kadang ngelop Mas Arya kan nggak asal ngelop ya, pasti dibuangnya itu ke arah backhandnya pemain belakang. Kalau pemain belakangku Ian, dia
pakai backhand misalkan yang di belakang, jadi agak susah dia mau ambil itu ya. Daripada susah nanti ketahuan kalau nggak bisa backhand, jadi mending nggak diambil. Oh ternyata masuk, pura-pura aja, pura-pura kalau nggak tahu kalau itu bakal masuk bolanya, padahal ya dalam hati udah kira-kira oh itu masuk tapi ya malu kalau nggak bisa backhand, jadi nggak diambil. Nah mungkin ada trik seperti itu ya. Lalu kalau dari Ian ini akhir-akhir ini sih aku lihat mungkin nggak sampai setahun mainnya kok beda. Jadi dulu lebih sering nyemes-nyemes, sekarang kok lebih sering ngasih ngedrop shot gitu. Walaupun ngedrop shotnya kadang nanggung. Nah itu sebenarnya bisa dibaca oleh lawan juga ya. Kalau Erik juga sebenarnya gerakannya nggak kayak pemain badminton waktu dia mau ngasih kayak drop shot silang. Nah itu bisa jadi trik juga sih, terutama untuk bola-bola yang nanggung dari lawan. Kalau nanggung bolanya, nah kita sebagai pihak yang melakukan penanggungan, yang melakukan nanggung itu, entah kamu atau temanmu ya, ngasih bola ke lawan nanggung. Nah itu sebenarnya rawan juga di trik sama lawan. Karena bola nanggung itu kebanyakan ya orang itu kan nyemes, tapi ini dikasih ini kayak drop shot atau mungkin gerakannya cukup dikembalikan juga nanggung juga, cuman karena nggak diantisipasi jadinya deket sama net, terus kita kejauhan ngambil, akhirnya nggak bisa ambil karena jaraknya kejauhan kan. Siap-siap mau terima smash tuh biasanya kan mundur ya, ternyata di drop shotnya kayak orang single jadi deket sama net, jadi susah untuk lari ke sana ya. Memang nggak siap aja kakinya, memang nggak siap ya. Kalau sering digituin dan memang kakimu lemah ya nggak bisa cepat, terus posisimu juga sering dari belakang lari-lari ke depan gitu ya, solusinya waktu mengembalikan jangan nanggung gitu. Terus ada bola-bola yang sebenarnya kalau kamu sulit untuk ngambil atau sulit melakukan drive atau drop shot, itu ya di lob aja udah, jangan maksa untuk nyemes atau ini drop shot lagi gitu. Jadi harus pinter-pinter ini ya, pinter-pinter milih mau mengembalikan bagaimana, pakai taktik atau teknik yang apa. Kalau kita amati pemain-pemain yang senior itu biasanya lebih banyak main rally, mainnya ngelop-ngelop, makanya mereka satu game tuh bisa lama, apalagi kalau hitungannya pakai ini ya, pindah bola. Oh kayaknya bagus-bagus ya engkau ini, atau om ini mainnya bagus-bagus, nggak mati-mati ya. Nah, kalau dia mati lebih detail ya, bola-bolanya sederhana kayak orang ngelop-ngelop gitu ya, nggak mati-mati kayak orang tampelan jadinya. Nah kalau kita mau ini ya, kalau misalkan Mas Arya nunggu terus kan dipukul keras, nah itu kalau mau niru Mas Arya ya harus latihan otot juga. Jadi volesnya itu perkuat, mungkin pakai dumbbell atau apa gitu, pakai karet itu ya, yang tali karet itu, atau pakai ini, sering pakai raket beban. Nah aku lihat Mas Arya kan juga sering nge-gym dan juga pakai raket yang berat-berat, raket beban juga sering pakai. Terus yang tempo hari aku pinjem sih, itu gripnya itu sama Mas Arya dikasih double-double, jadi modelnya kayak wortel gede di bawah, gede, terus tambah atas tambah mengerucut, nggak tahu fungsinya buat apa ya. Tapi yang aku amati kalau Mas Arya itu mau backhand,
dia itu kayak melakukan gerakan muter raket kayak huruf S atau angka 8 gitu, harus dipukulin gitu. Terus memang keras sih pukulannya, jadi kita nggak nyangka kadang-kadang oh kok bisa keras. Terus nyemesnya juga kayak ditunggu, kayak ini Dragon Ball Dragon Ball. Oh, kayak ngeden dulu baru dikeluarin itu kekuatannya full power. Keras memang kalau kita ngeden dulu ya keras. tapi tapi itu kita main badminton tuh ya kan main cepat, kadang-kadang kita main cepat gak cuman main power. Lawan yang pengalaman biasanya udah nungguin, udah tahu gitu. Oh, orang ini toh mainnya itu kayak gini toh. Oh, dia itu pukulannya keras-keras tapi suka delay shot, nungguin. Jadi kalau nungguin kita harus lebih siap. Jadi nggak boleh siap untuk maju juga siap untuk disemes ke arah muka. Biasanya karena di delay itu bolanya kan nggak tajam. Kalau tajam dia pasti nyangkut ke net. Bolanya soalnya udah turun di dekat ketinggian net ya, di dekat 155. Nah itu kalau opsinya biasanya cuma ngelop sama ngedrive. Tapi kalau nyemes juga lurus biasanya. Nah, drive sama smash lurus kan sama aja ya. Jadi kalau kalian nggak terlalu pendek, jadi kalau kalian tinggi mungkin agak jongkok dikit atau siap-siap aja di smash di arah leher atau itu ke mata ya. Soalnya kalau di smash ke arah dahi itu biasanya out bolanya, tapi kok ke arah mata itu biasanya masih masuk. Nah kita siap-siap untuk menerima smash di daerah situ, juga siap-siap untuk maju ke depan in case kemungkinan di net nggak dikerasin, nggak di smash gitu. Tapi kalau kita siap, pukulan yang delay shot habis ngeluarin tenaga yang ekstra, biasanya kalau kita kembaliinnya cepat ke arah orangnya lagi, orangnya yang nyemes, itu biasanya kaget atau kelabaan dia karena masih menghimpun energi lagi untuk bisa siap di lain tempat. Tapi kalau habis nyemes keras terus dikembaliannya juga keras ke arah orangnya, biasanya mati. Kalaupun nggak mati, keberuntungan biasanya cuman diblok aja sama lawan, terus jatuhnya biasanya di net. Jadi kita harus siap-siap ya. Habis counter langsung siap-siap untuk maju karena biasanya mereka cuman ngeblok, mengembalikannya cuman ngeblok, jadi pasti di net. Harus ada salah satu yang maju. Bukan harus kamu yang mengembalikan itu yang maju, tapi partnermu juga harus siap. Jadi kan kita main double tuh harus sehati sih. Kalau kamu punya pengalaman lebih banyak, partnermu enggak, itu kayak kemarin tuh aku main partner sama anak muda di belakang semes-semes, tapi mainnya juga bagus sih, tapi sering mati juga. Terus aku biasanya mau ngambil, ternyata dia kok ke belakang. Terus pas aku nggak ngambil, aku pikir dia udah di belakang, terus dia pindah lagi ke depan. Nah itu bingung karena nggak sinkron. Harusnya ya satu tim itu harus punya pengalaman yang sama. Makanya kalau ini ya kita main double, partnerannya itu yang satu tua banget, tapi tua itu belum tentu pengalaman ya. Ini pengalaman banget sama yang anak masih bau kencur. Nah itu susah sih kalau kita bilangin. Kadang bilangin juga malah disalahin. Loh katanya aku disuruh kiri kanan, tapi kok dikasih di depan kok aku nggak ngambil. Loh kamu yang ngambil waktu di daerahmu. Kalau jaga kiri kanan itu
kamu tanggung jawab di kirimu dari depan sampai belakang. Jangan cuma jaga kiri kanan di tengah tok. Nah, terus aku disuruh cover yang itu, yang kayak huruf C ini, ngambil depanmu sama belakangmu, ya enggak. Ya begitulah. Jadi kalau kita mainnya pakai trik-trik ya oke lah, satu dua kali atau mungkin dijadiin semacam trademark ya. Kalau main selalu gitu ya nggak apa-apa. Tapi lawan tuh nanti bakal belajar juga. Oh, orang ini toh kalau mau main tuh kayak gitu. Kemarin kan ada yang main yang udah tua tuh, biasanya bapak-bapak yang yang nggak bisa lari itu eh waktu aku kemarin gendong sama cewek gitu, bukan gendong sungguhan tapi maksudnya partner sama cewek. Ceweknya diincar, akhirnya kita kalah gitu. Terus dia bilang, oh aku punya kayak ini apa, kayak strategi katanya Pak itu. Punya strategi tapi nggak mau ngomong strateginya ya apa ya. Aku udah bisa nebak sih strateginya. Ya pertama ngincer yang lemah. Yang kedua strateginya itu ngasih backhand ke yang partnerku. Jadi kan dia nggak bisa backhand atau backhandnya cuma nanggung-nanggung gitu. Walaupun lawannya nggak bisa lari, tapi kalau setiap kali kita dikasih backhand terus mengembalikannya itu selalu ke net dan nanggung, itu lawannya nggak perlu lari, tinggal ngasih backhandnya, tak kasih backhand terus jalan aja, udah deketin net pasti bolanya datang sendiri ke situ, nggak mungkin dikerasin kan. Jadi tinggal nyemes atau tinggal taruh di depan mati. Jadi itu apa strategi mereka. Dan kalau kalian nggak ini ya nggak belajar footstep, kemana-mana susah, dikasih diincer, dikasih belakang kiri, belakang kanan, kiri kanan mati. Terus buntut-buntutnya ngomong aku capek. Nah itu kan ya salahnya sendiri kan. Nah, jadi coba cari cara lain yang mungkin belum kamu explore. Misalkan gini, kalau biasanya kamu dikasih belakang-belakang terus kan nggak nutut ya larinya, itu mau ngelap juga keberatan, nggak bisa sampai belakang. Terus mengembalikannya pakai forehand, kasih ke depan net forehand. Terus kalau backhand juga backhand lurus backhand gitu. Jadi cuman ngasih drop shot ke arah net, terus lurus aja. Nah, itu belum, kurang eksplornya. Ada 2 titik lagi yang bisa kalian explore. Yang pertama di daerah forehand kamu bisa ngasih ke daerah net itu di tengah, di depannya garis T-nya lawan, kasih ke sana. Terus atau silang yang agak jauh. Ini mungkin perlu latihan beberapa minggu ya kalau kayak gitu. Juga ada teknik khusus dari gripnya. Kalau pakai forehand tuh pegangannya malah pakai grip backhand gitu. Terus dipukul nanti bolanya bisa silang sampai pojokan. Jadi kan lawan tuh biasanya nungguin cuma yang dilurus-lurus aja. Jadi kalau taruh tengah sama silang itu daerah yang perlu dieksplor. Jadi bisa ngasih kayak gitu lagi. Terus kalau backhand juga bisa ke tengah, bisa lurus, bisa silang. Kalau lurus ditungguin ya kasih ya silang atau itu. Pokoknya kasih yang nggak ditungguin atau yang nggak kebiasaanmu. Terus ya be kreatif lah. Terus jangan takut mencoba hal yang baru ya. Misalkan aduh aku dikasih backhand lagi mati terus aku backhandnya. Ya itu coba dikerasin aja. Jadi yang tadinya ngenet lurus-lurus coba di drive backhand kerasin. Jadi, nyangkut pertama-tama aja mungkin nyangkut, tapi lama-lamanya kan bisa ya. Jadi lawan tuh yang nungguin di depan kaget ya, bisa aja lolos gitu dari ini, karena lawannya udah terlalu depan terus ternyata bolamu keras cepet gitu, jadi lolos. Dia nggak sempat bereaksi, pikirnya kan oh kasih net lagi nih tinggal smash, ternyata kok cepet, lah kaget. Yang depan kaget, yang belakang juga kaget, oh kok gak ditampan nih mati.
Jadi pemain belakang itu juga harus ini ya, kayak shadowing. Kemarin aku lihat di reelsnya pemain China yang ngajar-ngajarin itu, dia juga bilang gini sih, harusnya kita itu main itu double nggak jaga jarak juga ya. Tempo hari kan aku bilang harus ada jaga jarak ya, supaya lapangannya ini nutup nggak bolong-bolong. Tapi dia bilang kalau misalkan bolanya itu berada di kiri, di daerah kiri lapangan kita, yang pemain belakang juga di kiri, pemain depan juga di kiri, ngikutin gitu. Walaupun bolanya dikasih ke pemain belakang terus, tapi yang depan itu juga ngikutin. Kalau dikasih ke kanan ya kita kanan, nggak di tengah terus juga nggak jaga jarak juga. Kalau teman kita di belakang kanan, kita terus jaga di depan kiri, enggak, nanti bolong, banyak bolongnya. Tapi kita harusnya juga di sebelah kanan, tapi agak tengah, enggak kanan banget gitu. Jadi masih bisa cover untuk yang di sebelah kiri itu, nanti kita yang cover. Mau ngambil atau enggak ya enggak, terserah sih. Itu tergantung bolanya ini ya. Bola dari lawan tuh kayak apa, bisa nggak kita ambil atau enggak, untuk yang pemain depan ya. Kalau kita mau ngambil ya, kalau merasa bisa ngambil ya ambil aja, tapi lihat-lihat temen juga. Kalau temennya ini cepat, maksudnya suka ngambilin bolanya kita, ya lebih baik ngalah sih ya. Kalau kita sayang raket, sayangilah raketmu itu ya, mending kalah nggak apa-apa, tapi kan nggak rugi raketnya bodol, atau lebih parah malah melukai orang lain ya, teman sendiri malah yang dilukai. Oke guys, jadi gitu aja ya video kali ini mengenai old trick that never gets old. Tapi ya kita, karena old trick, kita itu bisa belajar dari trik-trik mereka yang udah lama itu. Kalau udah lama berarti kan harusnya masuk di buku pedoman gitu. Jadi bisa dipelajari lah. Terus juga cari cara untuk mengcounter atau mengatasi hal itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.